Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, ataupun apapun juga buat Sobat Healthy semua. Selamat jumpa lagi di channel YouTube kita yang seru ini, Dr. Handono Official. Untuk topik pada kali ini, kita akan membahas mengenai mengatasi keracunan. Gimana? Pasti Sobat Healthy pernah tentu mengalami keracunan ya. Baik racun yang disengaja ataupun racun yang tidak disengaja. Baik racun yang enak maupun tidak enak. Oke, kita perlu sekali untuk mengetahui keracunan ini. Karena apa? Karena pada kondisi keracunan ini, waktu adalah nyawa. Karena setiap detik, setiap menit, racun itu akan merusak, menghentikan sistem-sistem organ vital kita. Ya, kita bisa bahas satu demi satu efek racun yang melalui mulut. Ya, untuk racun-racun yang masuk termakan atau terminum melalui mulut, itu pertolongan pertamanya bisa dilakukan merangsang muntah. Nah, dengan merangsang muntah ini diharapkan ada racun-racun yang belum masuk terserap sampai ke usus bisa keluar lagi. Namun, Sobat Healthy semua, tidak semua racun sesuai atau tepat untuk dimuntahkan kembali. Ada beberapa racun yang justru jangan dibuat merangsang muntah. Itu ada beberapa jenis. Contohnya, bila makan atau meminum zat-zat yang bersifat korosif atau bersifat membakar ya, korosif itu membakar seperti air keras, seperti baygon, minyak bumi, bensin, pembersih lantai dan sebagainya. Karena saat dia diminum itu sudah membakar satu kali. Bila dimuntahkan lagi akan terbakar dua kali dan bahkan bisa terancam adanya tersedak masuk ke paru-paru. Jadi, kita harus pelajari dulu seseorang yang keracunan melalui mulut. Apabila diduga tercium bau racun serangga, bau bensin, ataupun pembersih lantai dan air keras, tidak boleh dilakukan rangsang muntah. Ya. Kemudian, racun yang terhirup melalui hidung ya, ini biasanya berupa gas beracun, berupa asap kendaraan bermotor, berupa apa itu namanya, asap pekat ya, seperti asap tebal, debu dan sebagainya. Nah, untuk pertolongan racun-racun yang masuk melalui hidung ini, pertama, kita harus amankan dulu tempatnya, dibuka jendela lebar-lebar, masukkan sirkulasi udara agar udara dalam ruangan tersebut berganti. Kemudian, segera dicari identifikasi sumber dari gas ataupun racun yang berbentuk udara tadi, ya. Apakah dari knalpot yang bocor, kemudian dari mesin genset, dari saluran misalnya ya, septic tank. Septic tank itu juga beracun ya, sudah jelas. Atau istilah Sundanya tuh cubluk ya. Kemudian pakaian dan baju-baju dibuka karena ada beberapa racun yang
bisa terserap melalui kulit. Kemudian usahakan penderita tenang, jangan bernapas terlalu cepat, dan kalau ada segera berikan oksigen. Ya, memang ada beberapa racun yang terhirup melalui hidung ini sudah berikatan kuat dengan sel darah merah, sehingga agak lama untuk membersihkan dari racun yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada yang disebut keracunan luka bakar, ya. Ya, ini misalnya kulit terkena air keras, terkena bubuk-bubuk yang bersifat panas, terbakar ataupun merusak. Nah, untuk ini segera dibilas dengan air mengalir, kemudian segera ditutup dengan kain kasa yang steril agar tidak terkontaminasi, dan jangan sampai saat terjadi luka bakar keracunan tadi terlalu cepat dibubuhkan dengan salep, bubuk-bubuk kopi, ditempelin daun-daunan dan sebagainya, ya. Ini Sobat Healthy suka latah, ya. Luka bakar tahu-tahu sudah nempel semua bumbu-bumbu daun dan serbuk-serbuk. Ya, yang jelas segera diatasi gangguan kekurangan cairan dan shock pada penderita yang terkena racun luka bakar. Nah, ini ada satu racun yang sering dilupakan, ya. Yaitu selain dari mulut, hidung, maupun selaput-selaput lendir, banyak bahan-bahan beracun yang sangat cepat terserap melalui kulit. Ya. Ini biasanya adalah golongan organofosfat, ya, atau golongan ini insektisida, pestisida. Itu seolah-olah aman, disemprot ke arah tanaman, atau ada cairan Baygon, ini saya sebutkan merek Baygon biar jelas aja, yang tumpah lalu malah digosok-gosokkan di kulit. Itu efektivitasnya maupun racunnya itu sama cepatnya untuk menyerap dengan diminum melalui mulut, ya. Jadi ini banyak kejadian petani-petani yang habis melakukan penyemprotan anti hama, mungkin menyemprot tidak sadar arah angin ternyata bertiup ke arah Pak petani tadi, atau mungkin ada yang tumpah, ada menuangkan atau terkena kulit dalam jumlah yang besar, maka akan sangat berisiko terjadi keracunan dengan bahan organofosfat. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk setiap dicurigai adanya tertempel dengan racun-racun yang menembus melalui kulit tadi, segera mandi, disiram atau disemprot dengan air. Kemudian setelah membuka pakaian, bagian-bagian yang tadi tertutup pakaian juga disiram dengan air. Dan ini harus segera dikerjakan. Karena meskipun seolah-olah tidak penting, penyerapan racun melalui kulit ini sangat cepat. Nah, kemudian Sobat Healthies, ada racun yang merusak mata, masuk ke dalam selaput mata, maka segeralah dicuci dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan dicampur atau mencuci kelopak mata tadi dengan bahan kimia apapun, seperti obat tertentu, ataupun sabun, ataupun sirih, dan sebagainya. Kemudian ada racun yang masuk melalui gigitan hewan, ya, misalnya keracunan bisa ular, keracunan sengatan lebah. Nah, ini kita memang sulit menentukan jenis apa racun yang
ada dalam hewan tersebut. Yang jelas, segera lakukan menenangkan penderita. Karena semakin penderita itu gelisah, maka racun yang masuk tadi akan semakin cepat menyebar. Kemudian penderita dibaringkan, kemudian bisa dilakukan diikat di atas bagian yang tergigit tadi. Namun ingat, kita bukan mengikat pembuluh darah nadi atau pembuluh darah yang masuk ke jaringan, namun yang kita tutup adalah pembuluh darah baliknya ya. Jadi harus tepat kekuatan mengikat tangan maupun kaki yang tergigit tadi, yaitu tekanan denyut nadinya harus masih berdenyut ya. Kemudian juga tidak boleh terus-menerus diikatnya, jadi ada jeda waktunya, yaitu dibuka selama 30 detik setiap 15 menit. Kemudian lebih bagus lagi bila bisa dilakukan pengeluaran cairan bisa dan racun tadi dengan menggunakan benda pisau dan bisa dikompres dengan es. Ya, jadi keracunan ini memang cukup banyak sekali. Tentu tidak bisa dibahas langsung satu demi satu ya. Yang jelas ada racun berupa gas yang kita sering terjadi kejadian di berita-berita tuh, gas karbon monoksida ya. Itu gas yang berasal dari pembakaran mesin mobil maupun mesin apapun, tidak berbau dan tidak berwarna, namun memiliki daya berikatan dengan darah yang sangat kuat sehingga bisa mengalahkan pengikatan dengan oksigen. Kemudian banyak gas-gas lain ya, seperti gas saraf, gas klorin ya, yaitu di dalam cairan pembersih lantai ya, seperti karbol, natrium hidroklonit, kemudian penjernih air ya, kaporit itu ya. Itu sering terjadi keracunan gas klorin. Ya, ini sangat berbahaya. Kemudian ada lagi gas amoniak, gas karbon dioksida dan sebagainya. Kemudian untuk kali ini karena waktu cukup pendek, yang penting dasar-dasarnya dulu aja. Oke, sobat-sobat healthy semua, goodbye. Sampai jumpa di lain kesempatan di channel YouTube Dr. Handono Official. Goodbye.